pertemuan sebelumnya kan sudah kita bahas tentang kekerasan lentur ya. Di kekerasan lentur kita sudah tahu mana yang menyentuhnya. Kemudian di dalam kekerasan kaku. Kekerasan kaku kan tidak perlu saya sampaikan secara detail ya. Karena material penyusunnya adalah beton gitu ya, bahan beton. Dan itu sudah juga disampaikan di teknologi bahan struktur yang sekarang kalian sedang praktikum ya kan. Nah, jadi saya rasa saya sudah menguras tenaga saya untuk menyampaikan mengenai beton ini gitu ya. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu disampaikan mengenai kekerasan dengan beton ini ya, kekerasan rigid atau tekanan beton semen ini. Pertama adalah bahwa kekerasan beton itu bisa dengan ulangan atau tanpa ulangan, tergantung hasil analisis kita. Ya, jadi hasil analisis kita itu nanti akan kita pelajari di mata kuliah kekerasan jalan tentang desain kebal plat jalan. Nah, di situ ada keluar berapa kebutuhan besi yang akan kita perlukan, ya. Jadi materialnya adalah besi penyusunnya, selain itu juga adalah beton itu sendiri. Ya, begini cara pengerjaannya. Atau dengan tulangan seperti ini, WMS ya. Jadi tulangan yang sudah jadi. Ya, WMS ya. Jadi tulangan yang sudah jadi. Kemudian adalah proses pengecoran. Tentang fondasi mutu terhadap proses pengecoran itu sudah ada di teknologi bahan struktur. Ya, di praktikum kalian yang sudah disampaikan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kekerasan beton semen ini terdiri dari plat-plat beton. Ya, jadi plat-plat beton yang bisa saja panjangnya per 5 meter, per 10 meter, gitu ya, per 25 meter, tergantung kebutuhan kita. Ya, jadi dalam bentuk plat-plat seperti ini. Nah, dalam plat-plat ini itu dikonekkan atau dijoinkan dengan besi yang kita sebut sebagai ruji atau dower. Ya, ruji atau dower kayak gini besinya, ya. Yang memanjang, yang melintang itu dikonekkan dengan pembesian yang disebut sebagai tie-bar. T-I-E-B-A-R. Tie-bar, ya. Tie-bar. Nah, jadi yang melintang di sini dikonekkan dengan tie-bar, yang memanjang arah dengan arah lintasan itu dikonekkan dengan dower atau ruji. Besarnya diameter tulangan yang akan dipakai itu tergantung dari hasil analisis. Kita boleh pakai baja polos atau boleh pakai besi kulit dengan BJKM 24 ya. Diameter tulangannya itu kira-kira di dalam rentang 16 mm, 19 mm sampai di baja tulangan 25 mm. Ya. Nah, ini sudah kalian belum lihat beton kan? Belum. Ya, berarti kalau lihat beton lebih detail mengenai tulangan ini gitu ya. Ya, jadi itu dia ya. Kemudian kekerasan kaki ini juga boleh dibangun di atas tanah dengan CBR 2%. Jadi kalau di bawah 2% nggak boleh gitu ya. Kalau kekerasan itu kan kemarin kita sampaikan bahwa kira-kira rentangnya adalah 5%. Ini kamu mungkin dulu. Bagi aja 4 kelompok kan. Ya, kelompok ini satu lagi betul benar. kita belajar sama-sama setelah itu. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, jadi boleh diberikan di atas tanah dengan
dan syarat-syaratnya saya cepat-cepatin. Kemudian selanjutnya saya perkerasan kaku juga yang ada terkenal dengan perkerasan interblok. Ya. Perkerasan interblok ini adalah perkerasan yang merupakan unit-unit perkerasan segmental, ya. Jadi yang bentuknya heksagonal, yang bentuknya persegi panjang, yang kita kenal dengan istilah paving block. Ya, hanya saja seringkali paving block ini kan dipasang di halaman rumah, di jalan lingkungan yang tidak punya beban berat, gitu ya, sehingga tidak perlu direncanakan secara detail mengenai fondasinya. Padahal ini pun bisa jadi salah satu dasar atau salah satu penelitian kita untuk melakukan pengujian terhadap kualitas tanahnya. Kalau direncanakan sebaik-baik mungkin saja paving blocknya mampu menahan beban yang lebih berat. Tapi hanya saja memang karena kondisi tekstur permukaan paving block yang tidak rata dan seterusnya itu juga mempengaruhi kita dalam pemilihan terhadap jenis perkerasan yang akan dilakukan di jalan-jalan umum kita. Jadi memang paving block ini seringkali ya hanya di lokasi tempat parkir, gitu ya, di dalam lingkungan, di dalam perumahan, di halaman rumah dan sebagainya. Prinsipnya adalah kondisi interlocking antara material tadi. Nah, dia ini juga termasuk dalam kategori perkerasan lentur. Ini kategori perkerasan lentur. Depannya dikatakan jadi tidak boleh dijadikan penelitian gitu ya. Nah, dari interlocking ini tergantung dengan material itu sendiri. Dan ada beberapa senior kalian yang sudah melakukan penelitian terhadap paving block itu, terhadap materialnya. Ada yang melakukan penelitian yang nyampe di kekuatan sekitar 20 MPa paving blocknya, ya. Jadi 20 MPa itu kira-kira di mutu 250 kg per cm persegi. Ya. Jadi bukan 250, padahal cuma campuran PA, semen dan pasir. Ya. Jadi ya, kira-kira ini bentuknya. Jadi seringkali memang tidak digunakan di jalan-jalan umum. Tapi ini juga termasuk dalam kategori perkerasan pada jalan. Ya. Oke, saya lewati ini. Nanti silakan saya share slide-nya ke teman kelasnya ya. Selanjutnya kita bicara tentang klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah sudah disampaikan saya rasa ya. Kemarin kita sudah singgung sedikit tentang klasifikasi tanah. Sudah ya? Klasifikasi tanah itu ada dua. Yang pertama adalah dengan USGS menurut Profesor Agung Kasagane ini. Kemudian ada juga yang kedua adalah dengan klasifikasi tanah dengan ASHTO, ya, atau di daerah Indonesia disebutnya ASTO. Ya. Nah, kalau USGS saya rasa sudah ya, sudah disampaikan juga oleh Mas Rula ya, oleh Mas Rula kan? Iya. Salah satunya ya. Jadi jenis tanahnya gravel, sand, silt atau mold, tanah, kemudian lembung, clay, kemudian organik dan pit. Ya, ini sudah kan? Ya, kalau gravel terdiri dari 4, ada yang gravel well, gravel poor, kemudian pasir gravel mold atau gravel bertanam dan gravel clay, gravel berlembung. Ya, ini sudah ya klasifikasi ini. Pengklasifikasiannya itu berdasarkan kondisi daripada tanah-tanah itu, ya. Sudah ini ya, well poor, high flow, ini sudah ya. Lalu ini perlu saya sampaikan secara detail ya. Oke. Ya, simbol batas cair. Jadi dibedakan pertama ini, kalau ini simbol gradasi wells, jadi gradasi baik kalau seandainya terisi semuanya, ada gradasi buruk atau sebagai progresi. Jadi gravelnya kalau GW berarti dia adalah kerikil bergradasi baik. Kalau GP berarti kerikil bergradasi buruk, ya, dan seterusnya. Kalau ini juga sama pasir, sand well berarti gradasinya baik. Ini adalah sand poor, gradasinya buruk. Ini pasir berlanau dan ini adalah pasir berlembung. Ya, paham ya? Oke, dalam kalau berdasarkan batas cair, tinggi dan rendah, makanya kalau batas cair, kalau agregat nggak perlu ada batas cairnya. Tapi kalau
jenisnya silk atau lanau gitu ya, dan lembung itu dia perlu ada batas saya. Oke, kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah pit. Pit ini adalah humus atau kalau kita kenal juga bagian-bagian daripada gabung. Jadi tanah gabung itu di antara tanah organik dan tanah pit ya. Kira-kira seperti itu. Selebihnya adalah klasifikasi yang ada ya. Jadi saya rasa tidak perlu saya jelaskan lebih dalam. Saya langsung saja ke intinya. Tayangan pertama kita hari ini adalah tentang gradasi agregat ya. Agregat itu apa? Apa agregat? Apa? Agregat adalah material padat yang bisa ukuran besar atau fragmen. Ya. Nah, di dalam kekerasan jalan dari sisi keras kira-kira 90 sampai 95% itu adalah agregat. Jadi 5% sampai 10% adalah aspal. Begitu juga dari sisi volume 75 sampai 85% dalam komposisi campuran perkerasan jalan itu diisi oleh agregat. 15%-nya itu bisa saja diisi oleh aspal, diisi oleh air, dan diisi oleh udara. Oke, itu agregat. Berdasarkan proses terjadinya agregat di ilmu bumi dasar juga sudah disampaikan ya. Ya ada sedimentary rock ya, ada agregat yang dapat dari alam, ada yang dapat dari hasil metamorfik ya. Berdasarkan ukuran butir ini yang paling pertama. Agregat itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada agregat kasar, ada agregat halus, dan ada filler ya yang kita kenal. Agregat kasar itu apa? Kerikil. Agregat halus Pasir. filler Batu pecah. Pengikat. Dealer kan? Pengikat. Jadi gini, menurut Aspal Institute bahwa agregat dengan ukuran butir lebih besar daripada saringan nomor 8 itu disebut sebagai agregat kasar. Jadi tidak semuanya kerikil kita sebut sebagai agregat kasar. Dia paham ya? Pada dasarnya bahwa menurut Aspal Institute kalau dia tertahan saringan nomor 8 ke atas itu disebut sebagai agregat Kasar. Atau menurut Bida Marga kalau dia tertahan saringan nomor 4 itu disebut sebagai agregat kasar. Nanti yang di bawahnya itu disebut sebagai agregat halus. Berarti yang lolos saringan nomor 8 menurut Aspal Institute atau lolos saringan nomor 4 itu disebut sebagai agregat halus. Paham ya sampai sini ya? Iya. Oke. Jadi kalau dalam gambaran agregat pada kelereng yang kita ayak tertahan saringan nomor 8 berarti kita sebut sebagai agregat kasar. Ya kan sini ya? Karena dasarnya adalah gradasi. Dan selanjutnya adalah filler. Ya, filler di sini adalah bahan pengisi. Sekarang hidung itu di filler. Menurut Aspal Institute yang lolos saringan nomor 30 itu disebut sebagai filler. Tapi ada juga beberapa penelitian kita di Binamarga menyarankan bahwa bahan pengisi yang disebut sebagai filler itu adalah yang lolos saringan 200. Saringan paling sedikit berapa? 200. Jadi yang lolos saringan 200 itu yang disebut sebagai filler. Ya, jadi berdasarkan ukuran butir, agregat itu dibagi menjadi agregat kasar, agregat halus, dan filler. Kenapa kita perlu? Kalau ini bentuk agregat saya rasa sudah tahu ya. Saringan, gitu ya. Ukuran saringan kan paling umum yang kita pakai adalah di saringan nomor 1.
in sampai saringan nomor 200. Itu umum yang kita pakai. Ya. Saringan itu ada yang dari nomor 1 sampai 38 inch itu dalam ukuran dimensinya. Lebar bukaan saringan ya. Kami juga. Ya, jadi yang 25 mili. Selebihnya itu dalam bentuk nomor. Ya. Nah, kalau dalam bentuk nomor itu artinya adalah nomor 4 itu artinya adalah ada 4 lubang dalam 1 in. Dalam 1 inch. Ya, gitu ya. Dan seterusnya. Nomor 200 berarti semakin banyak lubangnya ya. Berarti ada 200 lubang dalam 1 inch. Nah, gradasi baik itu terdistribusi merata seperti ini. Ya. Jadi semuanya terisi dalam setiap saringan. Ada juga gradasi agregat yang seperti ini seragam, sama semua ukurannya. Atau ada yang sedang seperti ini, yang besar tiba-tiba setiba pada sekarang itu berubah menjadi yang kecil sedang. Ya, ini adalah gradasi baik untuk OLBD dan seperti itu. Kita gradasi dulu ya, nah, itu agregat. Jadi agregat itu kenapa dia dianggap sebagai agregat baik? Karena kalau seandainya dia terdiri dari macam-macam jenis tadi, itu dia saling mengunci satu sama lain. Kalau dia seragam berarti ada bagian-bagian jenis makin luas ya, yang tidak terisi. Itu tujuannya. Kenapa dia? Atau dia senjam besar tiba-tiba kecil. Ini juga nggak bagus. Jadi gradasi agregat yang bagus adalah gradasi agregat yang saling mengunci satu sama lain. Nah, bagian yang kosong ini itu yang diisi oleh filler. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dalam pemilihan kita terhadap agregat untuk perkerasan jalan? Yang pertama adalah ukurannya, size-nya, ya, ukurannya dan gradasinya. Kedua adalah kebersihannya, bersih dari lumpur, bersih dari tanah-tanah organik dan sebagainya. Yang ketiga adalah kekuatannya, ya, kekuatannya dengan uji Los Angeles ya. Ini adalah salah satu cara kita untuk menguji kekuatan daripada agregat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bentuk dan kondisi daripada partikel itu sendiri. Bagaimana bentuknya? Kemudian yang kelima adalah bentuk dan kondisi permukaannya seperti apa, teksturnya seperti apa. Yang keenam adalah penyerapan airnya seperti apa. Nah, ini penyerapan yang paling penting. Yang adalah definisi of asphalt. Kelekatannya terhadap asfalt. Ya, suka atau tidak dengan asfalt itu ya. Nah, parameter-parameter inilah yang kita pakai untuk menentukan agregat tadi kita gunakan sebagai perkerasan jalan. Yang pertama adalah size grading. Ya. Itu kita bagaimana caranya? Kalian kan sudah pergi ke Kris ya. Kris kan agregat yang dijual kan macam-macam jenisnya ya. Ya. Ada 1, 2, 3, 5, terusnya. Berdasarkan size grading. Sedangkan dalam kebutuhan kita perlukan ukuran agregat yang tertulis untuk saringannya. Ya, kalau kita bisa 3, 35 dan seterusnya itu kan jadi masalah gitu ya. Sehingga kita perlu mencampur agregat supaya terpenuhilah seluruh gradasinya. Itu tujuannya. Ya. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang gradasi agregat, saya akan membahas tentang konsep pada agregat dulu. Kenapa ini penting? Karena itu tadi ada bicara tentang trailer, ada bicara tentang definisi atau aspal, dan ada bicara tentang substance. Ketiga parameter ini ditentukan oleh kondisi daripada agregat itu sendiri. Yang pertama adalah agregat itu dalam bentuk seperti ini kalau kita lihat satu. Dia terdiri dari bagian yang kita sebut sebagai solid, volume solid yang tidak terisi apa-apa. Jadi bagian yang penuh. Kemudian juga ada pori yang diisi oleh aspal. Selain itu, selain pori yang diisi aspal, juga ada pori yang dimasuki air. Nah, ada juga bagian-bagian yang tidak dimasuki aspal tapi dimasuki air. Ini diisi juga. Ya. Nah, ini adalah volume pori yang dapat dimasuki air.
dalam agregat tadi yang terisi air berapa, gitu ya, yang terisi aspal berapa, yang terisi udara berapa, dari berat jenisnya. Secara mudahnya gini saja, bahwa ketika kita melakukan pengeringan agregat dalam botol, ya, itu kita tulis sebagai A, berat kering agregat. Nah, dalam bentuk berat agregat yang saya sebut sebagai BUK, gitu ya, atau WS ini adalah berat agregat kering dibagi dengan berat agregat kering dikurang berat agregat yang disebut sebagai SSD. Tahu ya SSD ya? Saturated surface dry atau kering permukaan. Nah, kan istilahnya SSD ya, jelaskan di kalian ya. Jadi agregatnya dalam definisi SSD. Artinya apa SSD itu? Artinya dia kering di permukaan, tapi di dalamnya mengandung air. Ya, jadi agregatnya itu masih terisi oleh air. Nah, di pori-pori yang tadi itu dikurangi dengan berat agregat di dalam air. Jadi nanti agregatnya kita timbang di dalam air berapa beratnya. Nah, itulah berat pori seluruhnya. Ya, agregat di dalam air. Kemudian berat kering permukaan. Jadi berat kering permukaan dikurang dengan berat agregat di dalam air. Dikurangi. Jadi sehingga berat kering overflow A dibagi dengan berat SSD yang dikurang dengan berat di dalam air, itulah yang kita sebut sebagai spesifik gravity atau berat daripada agregat. Oke. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan namanya apparent specific gravity, adalah berat kering dikurang dengan berat kering dikurang dengan berat agregat di dalam air, sehingga didapatlah apparent specific gravity. Nah, dari itu berat SSD dikurang berat kering dibagi dengan berat kering total, itulah yang kita sebut sebagai penyerapan air dalam agregat. Paham ya sampai di sini? Nah, ini nanti kalian lakukan di laboratorium. Nah, jadi kita sudah bisa tahu bahwa faktor persennya berapa. Nah, itu ada standarnya. Kalau kualitas kan sudah pasti, kalau dia dalam kering permukaan kan sudah kita cicil gitu ya. Dan yang terakhir adalah ability of aspal. Kalau katanya ada aspalnya seperti itu. Nah, selesai sudah itu. Dan yang terakhir adalah kita akan menggunakan size dan gradient. Oke. Anggaplah kita mau mencampur agregat, ya, mencampur agregat dengan tujuan memenuhi spesifikasi seperti ini. Ya, spesifikasi. Jadi ketika kita mau mencampur agregat, kita spesifikasi. Jadi campuran AC misalnya, atau konkret itu punya spesifikasi. Spesifikasinya adalah seperti ini. Misalnya, ya zaman dulu waktu saya kuliah ini, Bina Marga itu mengeluarkan Bina Marga 1 sampai Bina Marga 10 tentang spesifikasi campuran aspal konkret. Ditambah 11 spesifikasi yang punyanya aspal institut. Ya. Nah, sekarang Bina Marga hanya mengeluarkan satu spesifikasi pencampuran. Jadi kalau kalian mencampurkan aspal konkret very coarse misalnya, dia punya standar gradasi agregat yang harus terpenuhi seperti ini. Yang tepat seperti itu. Nah, karena ada standar agregat yang harus kita penuhi, masalahnya adalah ketika kita membeli agregat di lapangan, itu tadi kalian sudah keris, jadi kalian sudah tahu bahwa kondisinya adalah ketika kita beli, ukuran agregat itu berisi macam-macam dimensi. Ya, ada yang fraksi A, ada yang fraksi B, ada yang fraksi C. Fraksi A itu terdiri dari agregat kasar, fraksi menengah, dan fraksi halus. Kalian beli lagi yang B itu juga terdiri dari fraksi kasar, fraksi menengah, dan fraksi halus. Yang C juga sama, terdiri dari persentase. Nah, ini kita mau campur supaya memenuhi apa? Memenuhi spesifikasi yang kita ya, bagaimana cara kita memenuhi spesifikasinya? Ya, kalau dalam jumlah kecil 1.200 gram tidak ada masalah, ambil saja. Tapi kalau dalam bentuk volumenya sudah 2 kilo panjang jalan itu bagaimana kita beli? Ya, kita campur bagaimana? Berapa persen agregat fraksi A, berapa persen fraksi B, berapa persen fraksi C, berapa? Sebagai kontraktor kan tentu tidak perlu dia. Sehingga perlu kita menentukan kira-kira berapa persen yang kita ambil. Nah, hasil percobaan kita terhadap
mengisi agregat tadi di laboratorium. Paham sampai di sini ya? Nah, caranya ada 4 sebenarnya. Pertama adalah metode matematik atau metode matriks. Kemudian yang kedua adalah metode grafik segi 4 yang saya sudah bagikan ke kalian. Yang metode segi 4 itu adalah metode segi 4. Dan yang ketiga terakhir adalah metode segi 3 yang tentunya kayak Halma itu. Topik pegang. Gitu nih. Ya. Nah, itu ada 3 metode matematis, metode segi 4, dan ada metode segi 3. Nah, tujuan kita adalah untuk memenuhi spek tadi. Ya, untuk memenuhi spek. Oke, kita pelan-pelan kita coba satu dulu. Ketika kita misalnya mau campur agregat A, B, dan C, pertanyaannya adalah berapa persen kita ambil dari fraksi A, berapa persen kita ambil dari fraksi B, berapa persen kita ambil dari fraksi C. Itu pertanyaannya. Nah, kalau kita mau bentuk dia dalam bentuk fraksi, ada fraksi menengah dan fraksi halus. Kalau kita ambil, berarti artinya bahwa fraksi kasar A1% dikali misalnya A% ini ditambah dengan B1 dikali dengan B, C1 dikali dengan C. Ini adalah bagian fraksi kasar. Sama juga yang menengah, sama. Yang halus juga sama. Akhirnya terbentuklah campuran agregat kita yang memenuhi spesifikasi. Jadi kalau kasarnya gini, harga rata-rata fraksi kasarnya adalah X1%. Harga rata-rata fraksi menengahnya adalah X2%. Ini adalah tujuan kita. Dan harga rata-rata agregat halusnya adalah X3%. Jadi ketika kita nanti dicampur, kita mendapatkan berapa besarnya A, berapa besarnya B. Ini adalah di C ya. Berapa besarnya C untuk mendapatkan X1% tadi. Nah, dari X1% tadi ketika kita campur, kita mendapatkan memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Oke, sampai di sini ya. Oke, itu semua pemikirannya. Saya lanjutkan. Nah, cara yang pertama adalah metode matriks. Anggaplah seperti ini. Kita punya spek kayak gini. Spek yang harus kita penuhi adalah ini. Oke, ketika kita ambil agregat fraksi A, kita beli agregat ini, kita uji di laboratorium. Kan biasanya kan kita tuh hasil di laboratorium adalah yang ini. Kita naik, kita susun saringan kita dari yang 1 in, 3/4 in, setengah in, nomor 4, nomor 8, nomor 40, nomor 200, ada apa gitu. Terus kita ayak. Akhirnya kita dapat nih jumlah berat tertahan. Ya, anggaplah sampel kertas 1200 gram, 1200 gram. Kita ambil agregat tadi, agregat A, kita ayak 1200 gram. Ternyata yang tertahan di saringan nomor berapa? 3/4 in itu adalah sebesar 40 gram. 40 gram. Ya. Artinya berapa persen yang tertahan? Itu sama dengan 40 dibagi 1200. Anggaplah seperti itu ya. Atau 1000 lah. Iya. Kita ambil sampelnya 1000 gram. Jadi akhirnya kita dapatlah persentase tertahan di saringan 3/4 itu adalah sama dengan 4%. Nah, seperti itu kan. Berarti ini adalah yang kita dapatkan di laboratorium. Paham ya? Sudah uji gradasi kan? Sudah uji gradasi? Sudah. Jadi kita kan kalian ambil sampel agregat nih. Ya. Ngambil sampel agregat, terus kalian susun ayakan, terus kalian ayak. Ya. Ya. Sudah selesai diayak. Sudah selesai diayak. Akhirnya kan kalian dapat masing-masing agregat yang tertahan pada saringan-saringan tadi. Ya. Oke. Saringan yang pertama misalnya adalah saringan 3/4 in. Kalian timbang beratnya kan? Kalian timbang beratnya berapa? Terus kalian bagi dengan berat total agregat yang kalian ambil dari sampel tadi. Paham ya? Itulah persentase berat tertahannya. Oke? Jadi kita dapat nih tertahan saringan nomor 4 atau 3/4 adalah 18%. Tertahan saringan nomor setengah adalah 3/4 in. Setengah inci adalah 26% ya. Jadi ini dulu yang kita dapatkan. Agregat B juga kita saring, kita dapat ini. Agregat C kita saring, kita dapat ini. Sudah. Selanjutnya kita bentuk ini. Bagaimana cara membentuknya? Cara membentuknya kan gampang ya. Kalau di sini 1 in tertahan 0, berarti artinya di saringan nomor 1 in itu berarti lolos 100%. Jadi kita tulis di 100%. Sudah. Kemudian kita dapat nih
tertahan saringan nomor 18. Tertahan saringan 3/4 itu adalah sebesar 18%. Ini persentase ya. Tertahan 18%. Artinya berapa? Kalau 18% tertahan, berarti lolosnya adalah 100 dikurang 18 sama dengan 82%. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita dapat lagi nih, tertahan 26%. Berarti kalau tertahan 26%, berarti sama dengan 82 dikurang 26. Paham ya? Iya. Oke, itu selanjutnya tertahan lagi 26. Berarti kalau tertahan 26, Berarti sama dengan 56 dikurang 26. 30. Pada akhirnya ketika kita total adalah 100. Paham ya? Oke, nah sudah kita dapat nih agregat A ternyata seperti ini bentuknya. Apakah dia perlu spesifikasi? Oh ternyata ada yang tidak perlu spesifikasi. Contohnya spesifikasi jenis ini adalah 40 sampai 60% yang lolos. Dia spesifikasinya cuma 30 tidak terpenuhi. Sehingga kita perlu di agregat yang lain, agregat B ini. Dan dapat agregat B kita mas analisis saringan lagi. Sama konsepnya, dapat agregat B, agregat C ternyata ada juga yang tidak terpenuhi misalnya. Kita dapat lagi agregat C, kita analisis lagi, dapatlah bentuknya seperti ini. Paham ya sampai di sini? Ada yang mau bertanya silakan. Apa ada yang tidak paham? Paham ya? Nah, kalau sudah selesai, akhirnya kita sudah dapatlah persentase lolos dalam agregat ini. Ya, persentase lolos. Ini adalah jam speknya. Pertanyaannya adalah kita tidak tahu nih berapa spesifikasinya karena jam spek ini dalam pertama. Maka kita perlu poin, perlu nilai tengahnya. Ya, nilai tengah dari persentase agregat yang lolos tadi. 90 sampai 100 berarti 95. nilai tengahnya adalah 95. Saya rasa nilai tengah saya tidak menjelaskan lagi, sudah paham semua. Cocok. Ya, akhirnya kita dapat nilai tengah ini. Sudah selesai dapat nilai tengah, kita dapatlah split point-nya. Ini yang kita gunakan. Bagaimana cara dapat split point? Kalau ternyata split point-nya yang di sini lolos adalah 95%, otomatis split point-nya adalah 5 dari 100. Nah, sudah selesai. Kemudian syarat berikutnya adalah harus lolos 75% sehingga yang bertahan harusnya adalah 95 dikurang 75. Jadi dia harus bertahan sebesar 20. Begitu seterusnya. Paham ya sampai di sini? Oke. Saja. Kalau sudah selesai, kita bisa selesaikan dengan persamaan matriks. Nah, anggaplah ini kita sudah bentuk. Jadi yang kita pakai untuk analisis dengan matriks adalah bagian yang mau. Dalam bagian ini dibentuk supaya kita bisa dapat spek Point. sama mengukur apakah dia masuk atau tidak. Nah, ini kita dapat nih. Nah, tadi dibilang pertama wilayahnya kalau Astor Institute kan bilang di atas saringan nomor 8 agregat Kas. agregat kasar. Tapi Bina Marga bilang di atas saringan nomor 4. nomor 4. Tidak. Kalau Bina Marga saringan nomor 2. 4. Kalau Astor Institute bilang di atas saringan nomor 8. Ini juga yang bayang-bayang. Jadi kita bisa coba di sini. Nah, berarti kita bisa buat nih, kita bagi dalam 3 bentuk fraksi. Fraksi pertama adalah fraksi kasar, kemudian fraksi menengah, dan fraksi halus. Ini fraksi kasar. Kita anggaplah di atas saringan nomor 8 kasar kita batasi garis merah. Seluruh bagian yang di atas ini adalah fraksi kasar. Kemudian fraksi menengah. Anggaplah ini fraksi menengah dari 40 sampai 200. Ini fraksi menengah. Dan yang terakhir adalah fraksi halusnya. Halus. Dinilai 4. Oke. Nah, harus memenuhi apa? Harus memenuhi spesifikasi ini 62,5, 30 dan 7,5. Nah, dengan cara matematis kita bisa dapat persentase.
Akhirnya kita dapat 76, 22% dan 2%. 2%. Nah, bagaimana cara dapat itu? Dengan cara Dengan cara matriks. matriks. Karena kalian sudah lulus kuliah matematika 1, saya rasa nggak perlu dijelaskan lagi cara matriks. Nah, Ya kan? sama. Kita kan yang matriks ya. Oke, kita mulai ya. Ini dia video. Anggap kita punya data kayak gini. Hasil pengujian kita. Jadi kita kesana. Kerja lembur bagai kuda. 2 hari sih. Enak kalau enak. Oke. Anggaplah seperti ini. Jadi ketika kita menguji gitu ya, kita kan dapat nih apa namanya jenis agregat ya yang bertahan saringan. Ini dia agregat fraksi tengahnya, fraksi kasarnya kita dapat ini ya. Agregat B-nya, fraksi B-nya kita dapat ini. Jadi saya tulis di sini fraksi A, fraksi B, ini fraksi J ya. Ini C. ketika kita uji di laboratorium kita dapat nih persentase tertahan. Oke? Kita dapat persentase tertahan. Oke? Selanjutnya kita buat dalam bentuk nilai seperti ini ya. Ya. Nah, ini guys sudah kita dapat nih fraksi A, fraksi B, fraksi C. Kita dapat spesifikasinya kayak gini. Ya. Kita dapat spesifikasinya kayak begini, kemudian nilai tengah spesifikasi. Nilai tengah spesifikasi kan kita bisa dapat ya, gampang lah ya. Ini 100, gitu ya. 100. Yang ini 93, dapat dari mana ya? Ya pasti lah ya, tahu ya. Kalau nggak bisa nilai tengah, kuliah pulang aja kuliah statistika ya kan, gitu ya. Nilai tengah 63, 68, 32, 25, 18, sudah dapat nilai tengah. Akhirnya kita buat nih nilai tengah spesifikasi. Berarti nilai tengah spesifikasi yang ini itu adalah sama dengan karena dia di sini dilihat bahwa 100 lolosnya, berarti rata-rata berapa? Ya 100, 100, ya. 100. Kemudian selanjutnya di sini lihat yang lolos berapa? 93%. 100 dikurang 93. Pertahanannya 7%. Kemudian selanjutnya lagi dilihat bahwa berapa yang tertahan. Syaratnya lolos 68%. Berarti sama dengan di sini kita bisa lihat 93 tadi yang lolos dikurang 68, 25%. Oke, paham ya? Oke, sudah selesai. Selanjutnya, tadi kita sudah tahu bahwa bila tabungan pascal institut yang tertahan saringan nomor 4, yang tertahan saringan nomor 8 itu ke atas adalah kasar. Kasar. Kalau Bina Marga bilang tertahan saringan nomor 4. 4. Anggaplah kita ikut yang nomor 4 saja gitu ya. Berarti yang tertahan saringan nomor 4 ke atas itu adalah agregat kasar. Ya. Nah, jadi saya bentuk seperti ini agregat kasar. Yang pertama. Blok, itu warna. Oke. Kemudian yang bertahan saringan nomor 10 sampai 40 adalah 10, kita tulis sebagai agregat fraksi menengah. fraksi menengah. Nih. Dan yang terakhir Halus. ini kita asumsikan sebagai fraksi halus. Karena dalam masa irama Melayu jadi tidak pakai warnanya. Ya. Oke, sudah selesai. Berarti artinya apa? Artinya kita perlu menyusun matriksnya. Seperti apa matriksnya? Berarti kita perlu pertama adalah jumlahkan bagian yang agregat kasarnya ini. Ini yang pertama. Kemudian sama ini juga. Seperti ini, kemudian selanjutnya ini juga kita jumlahkan bagian yang kedua fraksi halusnya cara sebenarnya ini kita sama ini langsung dan yang terakhir adalah bagian yang halus yang ini. Oke.
sulit. Nah, yang kita inginkan hasilnya, gitu ya, kira-kira dia harus memenuhi nilai tengah ini 64% katakan di bagian kata, 14% katakan di bagian tengah, dan 8% katakan di bagian yang Halus. Berarti kalau saya bentuk dalam bentuk matriks, ini kan kita sebut sebagai matriks A. Ya, sampai di matriks A ini sampai di sini adalah matriks A. Dikalikan dengan A, B, dan C adalah sama dengan nilai matriks ini, kan begitu ya? Persamaannya. Ya, jadi kita mau cari ABC-nya berapa? Kita mau cari ABC-nya berapa? Bagaimana caranya? Di matematika berapa itu bacanya? Anggaplah ini, bagiannya ini kita tulis sebagai matriks A, ya, A dikalikan dengan X, jadi anggap tadi X adalah sama dengan nilai matriks B, gitu kan? Sehingga kalau untuk dapat X adalah sama dengan apa? Inverse daripada matriks A dikalikan dengan matriks B, gitu kan? Oke, bagaimana cara dapat inverse matriks? Ya, bisa dikerjakan dengan cara Gauss-Jordan ya. Masih ingat Gauss-Jordan caranya? Pernah terlintaskan di kuping kalian kan Gauss-Jordan kan? Iya, metode segitiga. Syukurlah kalian lahir di tahun 2000. Berapa lahir? 2003. Ya, karena kalau sudah lahir di 2003 kan berarti kita harus menulis dulu, dikerjakan dulu cara Gauss-Jordan. Syukurnya kalian lahir di 2003, Excelnya udah bagus. Tidak dapat yang saya, sehingga kita pakai cara Excel saja. Jadi bagaimana cara mendapatkan inverse matriks? Kalau cara manualnya untuk dapat inverse matriks kan adalah determinan serta determinan matriks A dikalikan dengan nilai matriks A itu sendiri, kan gitu ya? Ya, determinan matriks A. Ingat kan? Ya, ada masalah kita lihat lagi. Nah, intinya adalah kita mau cari berapa inverse matriks A. Ya, inverse matriks A itu adalah berapa inverse-nya kan, jadi persamaannya kan, jadi kita hanya perlu inverse matriks A dan nilai B. Nilai B-nya sudah ada, tinggal cari inverse matriks A saja. Bagaimana cara mencari inverse matriks A? Kalau matriksnya 3x3, inverse-nya berapa? Jadinya? Jadinya berapa? 3x3 juga, ya. Berarti sama dengan M inverse matriks A ini Inverse. terus selesai. Kita sudah dapat inverse matriksnya. Akhirnya kita dapat inverse matriksnya. Selanjutnya kita kalikan dengan matriks B. Bagaimana cara kalau matriks B? Berarti kan ini apa, ini nilai matriks A. Ya. Yang ini matriks A. Matriks A Dikalikan dengan B. Ini 68, 14, dan 18. Kita akhirnya dapat. Kalau matriks 3x3 dikali matriks 1x3 jadinya berapa? 3. Iya. Jadinya 1x3. Ya. Jadi akhirnya sama dengan, ya, perintahnya adalah sama dengan matriks matriks MU ya, mul dari array yang ini dikalikan, di koma saja dengan array yang ini. bandingkan. Ya, kontrol shift enter kalau dia ingat matriksnya. Jadi kalau kalau perkalian matriks itu kalau harus terisi tiga-tiganya seperti ini tidak langsung enter, tapi kontrol shift enter. Akhirnya kita dapat nih. Akhirnya kita dapatlah persentase. Fraksi agregat yang harus kita masukkan. A adalah persentase 51%. 51%. B itu adalah 29%. Dan C adalah
20%. Sampai sini bisa dipahami? Gampang ya? Oke. Jika itu sudah dipahami, berarti sekarang sudah pemahaman kita atau cara kita mengerjakan dengan metode matriks. Ya? Matriks. Sudah. Nah, jadi nanti kalau pas di lapangan, kalian tinggal pesan 51% fraksi A, 29% fraksi B, dan 20% fraksi 20% fraksi C. Ya. Atau kalian bisa menggunakan solver Software. pada Excel kalau tidak mau mengerjakan dengan matriks. Solver. Solver. Dari tim rekor ya. Oh. Sudah aku juga sering mau ngomong itu dia. Juga aku setara sama dia. Jadi solver di sini adalah untuk mengerjakannya kalian bisa mengetahui dengan membentuk mulai jadi A, B, C. Jadi di sini biasanya kalau defaultnya Excel itu dia ada add-in solver ya. Jadi kalau kalian punya ini solver Data, ini. software, Solver. software. Ya, solver ini. Ya, jadi kita harus masukkan dulu nilainya. Ya, set objektifnya berapa, kemudian constraint-constraintnya kita masukkan. Ya. Nah, ini bisa juga pakai solver. Kalau tidak punya solver, kalian bisa pakai caranya di file. Sehingga close aja ya. Aduh, save. Oh. Aduh. Oh. Iya. Oh. Bisa lah kerja kali kan. Merah lagi Gus. Enggak nih. Merah nih. Dikit. Apa sih? Enggak mau keluar api. Berdoa sama siapa? Iya. Berdoa sama siapa? Dia tuh ke bawah tuh. Kalau kayaknya ke bawah. Pasal yang ke kemarin. Nomor 1. Tahu. Nah, wah, mau sejam. Mau sejam. Meledak HP ku minta. Masih bisa ketawa ya? Sama nangis ini. Masih bisa ketawa ya? Ini hasilnya kayak gini kira-kira. Jadi kalau kita pakai solver, kemudian kita lagi. Ini Klik ambil di situ. Coba. Save. Oke. Nah, Push. sama. Hampir sama. Orang tua satu nih.
Iya itu. Balik ya tuh. Kenapa tuh? Kira seperti ini. Kemudian memakai cara kompor tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalian bisa pakai matriks seperti ini, ya, cara matriks. Kita mengembangkan inverse matriks dengan jadi yang saya dapat ini satunya 68, sorry 51, 21, 29, 20. Itu cara yang pertama, dengan cara matriks. Cara yang kedua adalah dengan cara grafis. Segitiga, sorry, segi 4. Segi 4. Anggaplah kita punya data kayak gini. Kita Maksa ingin banget. mencampur. Saya sudah tulisan juga tadi di sini. Ya. Kalau kita punya data kayak gitu, kemudian kita diminta untuk mencampur dengan cara grafis segi 4. Mana tadi? Cara grafis apa? Kertasnya. Kayak kita langsung saja. Kira-kira begini. Coba. Apa kau tahu? Aku ngelirik tuh. Ya, oke, sekarang kalau dibandingkan yang punya, nanti silakan kalau yang belum punya nanti bagi-bagi aja, dikasih tahu aja semuanya gitu ya. Sama-sama ngerjain ya. Sama-sama. Iya, berapa ya itu ya? Ya dengan cara segi 4 ya. Perhatikan dulu bagian ini. Sini adalah bagian yang kanan adalah hubungan antara agregat A, fraksi A dengan fraksi C. Ya, fraksi A dengan fraksi C. Nah, tadi kalau matriks kan kita pakai adalah yang persamaan. Tapi kalau dengan cara segi 4 ini adalah yang kita pakai adalah dengan sekolom. Ya, sekolom. Oke, saja. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Yang A yang pertama adalah kalau saringannya ukurannya adalah 3 proporsi. 34. Berarti di sini A itu 100. A 150. C itu 100. Kalau kita bentuk garis berarti sama saja dari A ke C itu 100 seperti ini. 100. Ini nggak perlu digambarin karena sama. Sama. Oke. Selanjutnya bagian berikutnya adalah yang ukuran saringan setengah ini. Ukuran saringan setengah ini di sini kita lihat itu adalah berapa? 58,2. 58,2. Tangan nggak kelihatan. 58,2 kira-kira adanya di sini. Ya. Oke. Kita lihat agregat C, karena ini hubungan antara A dan C. C di sini berapa? 100. Jadi tambah 100-nya ada di sini. Oke. Kita tarik garis dari A ke C-nya. 58,2. Sudah. Silakan kalau mau dicoba diganti ditarik garis. Tarik garis kata. Tarik. Gak usah Tarik, Bram, tarik, gak tarik. usah garis-garis. Bram juga Bram. 50,2. Nggak bisa. Delapan, Nggak kan? bisa Bram, nggak Ini bisa. bawahnya. Ya, cocok di situ. Oke, selanjutnya Ini kan? Iya. anggaplah kira-kira aja karena memang udah akurat ya. Mungkin kalau saya memang lebih bagus di Udah lah Bram, miring dia cara enggak. Hanya ini perhatian saja. Selanjutnya adalah agregat A-nya adalah 10,1. Agregat C-nya adalah 100. 10 Bram. sama ya. 1,1 kira-kira. 10,1. Bawahnya. Bawah dikit. Di atasnya ada Yang ini masih bagus nih. Di atas lagi Oh, 1,1. iya. Masih bagus nih. Iya, bodoh bos bagus nih. Dari tadi dia bilang di bawah. Iya. Kemudian selanjutnya lagi adalah 2 ya. 2 lalu 100. Jadi antara yang 2 dari sini. Ya, ada 2 di sini. 2. 2 Bram. 2. Di bawahnya 10. Di bawahnya Iya, di situ, Bang. Di situ ya. Tarik lagi ke atas. 100 kan? Iya, 100. Lurus. Kata aku sih tarik ketemu sih di tengah, ketemuan di tengah sih kalau kata aku. 0,5 ke 100 Bram. Di tengah 0,5 Bram lagi, 0,5. Gimana? Itu bawahnya.
Oke. 0,5 Bram. Masih sudutnya Di bawahnya dia. Sudut sekalian sudah. 55,1 ini 0,3 atau 55,1. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 55. 55. Yang mana sih? Kayak 55 tengah ya sini. 0,3. Ke sini. Ya. Sampai mana 100 tuh? 0,5 dulu bawahnya itu ya. Jangan sampai bawah dulu. Ya, pas tengah-tengah ke 100. Terus 0,3. Sini sampingnya yang sudah Sabar nanti. Oke, sudah ya. Selanjutnya, apa lagi? 0,0 berapa tadi? 0,1. Kayaknya 0,3. Di bawahnya 0,2 tadi. 0,3. Ke sini ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah 0 dan 9,1. Ya, 0,1 ya, satu lagi. kira-kira ini 9. Ini 0 ya. 9. Jangan lupa. Wow. Ikut Sudah jangan. selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, Sudah. selanjutnya kita lihat di sini spesifikasinya. Tanda yang tadinya dia presentasi 100, tadi sudah 100, jadi tidak perlu kita gambarkan. Kemudian yang kedua adalah 80 sampai 80 sampai 100. Tadinya sekali, karena ini tadinya setengah, ini tadinya setengah ya. Jadi ya, tandingan selain itu adalah 80 sampai 100. 80 sampai 100 kita bisa lihat di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 di sini. 80 dari posisinya di sini sampai 9%. jadi ini yang bagian kita tanda ini. Merah Bram, warna hijau. Warna hijau dulu. Berapa tuh? Itu per 2 tuh. 80 sampai 100. 80. Ininya berapa? Ke sini. Kemudian saingan berikutnya Yang ini, yang ini. Ketiga. itu adalah Per 2. speknya adalah 72 sampai Ini ke 90. Oh ya, yang itu. Yang ini ya, saringan yang kedua itu saringannya nomor saringan 38 ya. Ini adalah 72 sampai 90. Pas dia di situ. 72 Ya, bikin di atas ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ya. Apa di situ? 72 kira-kira ada di sini nih posisinya kayak ini. Ya. Oh persis kemarin kali 72 sampai 90. 90 di sini. Apa? Di sini 90 ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di atas. Nah, ini. Berapa tuh? Itu batasnya 72 sampai 90. Oke, lanjut. 70 Saringan sampai nomor 4 52 sampai 72. Pakai merah, pakai merah. Saringan nomor 4-nya yang ini 72 72 sampai 90. 20 Yang garis kedua. 52 kira-kira di sini ini 52 Ini 72. Ini kan? ya sampai Iya. 72 di sini ya. Kita tarik garis ini. Anjing Ini tadi ya itulah tapi nanti itulah. sampai sini. Oke. Sama betul. Kasih topik. Ini berapa? Nah ini 52 sampai 72. Ya, lanjut Buat mah. Gimana? 35 sampai 55. 35 berarti 10, 20, 30, 35 di sini. Ya. 35 sampai 25. 25 di sini. Ya. Ini kita tarik garis. Nah ini speknya. Sudah, selanjutnya adalah spek 12
sampai 32. 12 sampai 32 ya. 12 ini ada di sini sampai 30. Nah, ini ya. Selanjutnya 7 dan 18. Gila sejam. Kenapa Berarti ada di sini Pulangnya. kira-kira 5, 6, 7 ya. Nih, Ini dan 18 kira-kira ada di sini. Ya, jadi kita Ini. terakhir adalah 2 dan 8. 2 dan 8. Karena ini 9,1 kira-kira 8-nya ada di sini lah. 8 di situ. Iya. 2 dan di sini, jadi ini adalah sudah selesai. Jadi kita sudah dapat nih batasnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan saya. Bisa. Ada masalah ya? Tidak ada. Silakan kalau bertanya. Apa? 2 sampai 8 ya? 2 sampai 8 ya? 2 sampai 8.